Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran Dewan Guru SMA Negeri 1 Bangkasuka serta koordinator atau penanggung jawab acara pada hari ini yaitu Ibu Siti Zubairah dan panitia lain serta tenaga teknis dan non teknis akademika daripada SMA Negeri 1 Bangkasuka yang insya Allah pada hari ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta adik-adik ada anak-anak dari kelas 10 ya, yang sudah siap untuk menjadi generasi penerus, sudah siap untuk menerima ilmu di SMA ini dengan niatan yang tulus. Mudah-mudahan kita amalu dunia karena niat yang tulus, anak-anak semua menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang berguna bagi masyarakat, nusa bangsa serta masyarakat sekitarnya. Dan tentunya sebagai anak soleh dan soleha yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya kalau di rumah, kalau di sekolah kepada dewan guru. Salawat dan salam mari kita sama-sama sambil anugerah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini Islam semua ya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau atau pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah bapak-bapak, anak-anak peserta, pada hari ini saya sebelumnya mengenalkan diri dulu karena ada pepatah mengatakan ada karena tak kenal maka tak. Saya berasal dari kabupaten lain, bukan Kabupaten Pringsewu, ya, yaitu Kabupaten Pesawaran. Namun desanya kebetulan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, yaitu tepatnya di Desa Tengah. Nama Azhari, ya, tugas sebagai pendidik sama dengan ibu-ibu ini, ya. Dulu saya guru dari tahun 82 sampai tahun 2004 saya guru, ya. Kemudian dari tahun 2004 sampai 2009 dari kacat din, dulu kandung bahasanya kacat din, ya. Ini pengalaman kerja dulu saya sampaikan biar anak-anak tahu bahwa pentingnya kearifan lokal itu. Kemudian dari tahun 2009 sampai 2013 saya di Disbud Parpora, Dinas Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pesawaran. Kemudian dari tahun 2013 sampai 2018 jadi KUPP lagi di Kecamatan Waihilau karena dipecahnya Kecamatan Kedondong menjadi Kecamatan Waihilau. Dari Perumahan sampai Kubu Batu ada 10 desa. Dari 2018 sampai 2023 sekarang di Dinas Pendidikan Pesawaran. Ya, jadi kemarin ada Ibu Juli kalau nggak salah ya menghubungi saya untuk acara pada hari ini. Kemudian
Ya, saya bilang sebetulnya saya ini kurang sehat, tapi demi SMA nggak apa-apa lah. Yang penting jangan banyak bergerak. Karena kakiku terus terang sudah 1 bulan keseleo. Jadi demi persaudaraan SMA Pardasuka, karena seingat saya sudah beberapa kali saya membimbing kesenian di SMA Pardasuka ini untuk ditampilkan di Prinsewu, termasuk alumninya, istrinya cucu saya ini Resti, ya, dulu itu kita latih untuk jadi peserta lomba berbandung atau wawancang di di Prinsewu. Alhamdulillah saya bersama Bang Arif. Kemudian Bupati diberi adok Prabu Nata Prinsewu di dekat masjid. Kemudian penarinya juga dari SMA ini. Karena dulu saya bekerja sama dengan istrinya Dewan, Ibu Yuni, istrinya Pak Yuni Dewan, ya. Dulu honor di sini atau bagaimana caranya? Sehingga intinya yang pertama, anak-anak, segala sesuatunya itu tergantung kepada niat. Niat, kalau niat kita, ya, sekolah di sini ingin menimba ilmu, ingin pintar, kemudian berguna bagi diri kita, berguna bagi masyarakat, dan berguna bagi orang lain, baru itu akan tercapai kalau niat kita tulus. Tapi kalau kita main-main, berangkat dari rumah, yang penting berangkat. Kalau saya di rumah saja, nanti saya diajak kerja oleh orang tua. Itu adalah niatnya. Apalagi ini kaitannya dengan kearifan lokal. Anak-anak tahu duit? Ayo. Duit itu yang paling tinggi nilainya sekarang berapa? 1.000. Hah? 100.000 kan? Satu lembar yang murah, yang paling tinggi sekarang nilainya adalah 100. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, kalau anak-anak dikasih uang 100.000 dengan uang 1.000, ya, rasa bapaknya bangga yang mana? Yang 1.000? Yang 100.000? Apabila dinilai dengan uang, rasanya senang dapat uang 100.000. Nah, apalagi uang baru. Nah, seandainya uang 100.000 ini udah dipegang, udah dipegang, diinjek-injek, dikasihkan dengan anak-anak, masih mau nggak? Kemudian nemu uang di dalam kantong 100.000, sudah pernah cuci, sudah keluar, masih mau nggak? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena itu duit. Sama-sama duit dari 1.000. Senang mana 100.000 dengan 1.000? 100.000. Kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Walaupun udah kumar, udah lecet, kamu masih senang mendapatkannya daripada yang 1.000. Karena kenapa? Karena lebih apanya yang banyak? Duitnya 1 kok, seneng banget. Nilainya. Nah, jadi sekarang kaitannya dengan kearifan lokal. Apabila kita mempunyai nilai yang tinggi, dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, pasti akan dihargai. Sekarang saya akan tanya lagi,
Siapa yang orang tuanya emak bapaknya Lampung? Betul. 30%. Yang bapaknya saja orang Lampung. Tadi dua-duanya emak bapaknya, ini bapaknya aja yang orang Lampung. Terus sekarang emaknya orang Lampung. Sedikit. Kenapa saya tanya demikian? Yang orang tuanya orang Lampung, emak dan bapaknya, bangga nggak menjadi orang Lampung? Pertanyaan saya, apa saja karakteristik orang Lampung itu kalau Anda orang Lampung? Ayo, apa saja karakteristiknya? Gimana orang Lampung? Belum tentu. Galak belum tentu. Apalagi? Apalagi? Siuk. Apalagi? Jadi kerong. Jadi apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda utarakan, kalau berdasarkan karakteristik tersebut yang Anda ucapkan, itu adalah sifat. Ya, kita belum masuk ke budaya ya. Itu adalah sifat. Karena apa? Filsafat orang Lampung ada 5. Filsafatnya ada 5. Yang pertama, siapa yang bisa? Yang pertama, Sakai Sambayan. Yang kedua, Pede Pesendiri. Yang ketiga, Nemu 5. Yang keempat, Nengah Nyampur. Yang kelima, Adok Budawi. Ini semua adalah karakteristik orang Lampung. Jadi kita jadi orang Lampung harus tahu. Ulang ya? Ya. Ada 5 filsafat orang Lampung. Bukan kehong, bukan. Tadi ada yang kehong. Yang pertama, Sakai. Artinya apa, anak-anak? Artinya ada Lampung, babeh. Pandai babeh? Gotong royong. Tidak berhitungan tenaga, tidak berhitung tentang materi, yang penting kebersamaan. Berat sama dipikul, ringan sama ada Lampung babeh. Pandai babeh? Gotong. Yang kedua, pikir tersendiri. Pikir tersendiri, kata Lampung pikir sendiri, bukan sendiri ya. Jangan salah tafsir. Ada orang salah tafsir pikir sendiri sama dengan surya, bukan. Pikir tersendiri artinya yang tua dihormati, yang muda disayangi. Maka bahasa orang Lampung ada bahasa teko. Segala sesuatunya apabila ada urusan masyarakat Lampung itu, dia bersatu dulu, ngadap dengan yang tertua. Apakah dia ikutan adat atau
tertua di dalam silsilah keturunan. Yang kedua, yang ketiga nemui imam. Nemui imam artinya orang rambut ini lemah lembut. Jadi kalau kahom tadi bukan, ya. Lemah lembut. Wajahnya saja yang sangar, tapi hatinya lembut. Gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi orang Lampung. Mahaga dicak kok susah mahaga. Dicak kok tolol mahaga. Dicak kok miskin mahaga. Yang gengsinya tinggi. Terbukti ada handai tolong sanak saudara, ahli pemilih atau kawan kita datang, sementara dia sudah lama tidak bersua kepada kita. Kita gengsi, nyuguhin makan tidak ada apa-apa. Jadi kita utang-utang sama orang. Yang penting membahagiakan tamu, menghargai kerabat kita yang jarang datang. Gengsinya tinggi, hati-hati ngutang. Si penting tamu ini hormati. Kia meno, kijinone, mak pedang dikasuh, didandani dengan pedangnya. Maka kata orang Jawa, orang Lampung, nek turu kayak ratu, nek madang kayak asu. Jadi artinya, kalau tidur orang Lampung kasurnya 1 jengkal tingginya. Tapi kalau makan seadanya katanya nggak apa-apa, deprok nggak apa-apa, duduk di tempat yang penting kenyang, nongkrong. Nah itu yang ketiga. Yang keempat tadi apa? Yang keempat nengah nyampur. Artinya nengah nyampur, kita bersaudara atau satu keturunan, walaupun sehari-harinya mencari nafkah masing-masing, seakan acuh tak acuh tidak kenal, tetapi ketika ada masalah keluarga kita berani menggulungkan lengan baju untuk membela keturunan kita itu. Kita tidak mau diinjek-injek orang lain. Ya, itu namanya nengah nyampur. Yang terakhir adok begawi. Kita tuh ada adok, ada pangeran, ada sultan, ada dalom, ada sebati, ada raja. Ya, itu dipakai kalau ada gawi, kalau ada hajatan. Kalau kesehariannya mencari nafkah masing. Ada sebatin yang kerjanya kami ada sebatin yang kerjanya supir ada. Itu namanya mata pencaharian. Kalau ada tenang, ketika ada gelar hajat itu tetap kita junjung tinggi, tetap dipakai. Saya saja sebelum tentang salah satu kearifan lokal. Kita harus bangga sebagai barang Lampung. Kita harus mempunyai harga diri seperti uang tadi. Walaupun sudah lecek, kalau nilainya tinggi, pasti orang senang kepada kita. Ya, sama dengan anak-anak sekalian. Walaupun SMA-nya ini jauh dari keramaian, kalau anak-anak ini yang isi, apa yang ada di sini? Yang ada di kepala apa? Iya. Ada ilmunya, pasti dicari orang. Apalagi ini Pancasila, ya. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus bertakwa kepada Tuhan, tentunya diwujudkan dengan akhlak yang mulia. Saya tadi sempat geleng-geleng melihat kelakuan anak-anak sekalian.
Saya bilang sama saudara saya di depan, begini ya anak sekarang, ya dengan gurunya seperti kawan, yang gurunya nggak diperhatikan. Sedangkan kita ini, saya tanya tadi, orang Islam, ya, Rasul kita siapa namanya? Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul karena untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Ya. Sesungguhnya aku diangkat menjadi Rasul katanya untuk menyempurnakan akhlak. Hanya Lampung kelakuan, hanya bahasa Indonesia budi pekerti, hanya bahasa Arabnya akhlak. Kalau anak-anak sudah SM, dulu pernah ganti SMU ya, sekarang balik lagi ke SMA. Kalau dulu sekolah menengah umum, sekarang sekolah menengah. Oh iya, SMA sekolah menengah aliyah, sekolah menengah. Jadi artinya anak-anak sudah semakin sebelum kita memasuki tentang budaya, sekali lagi saya tekankan kepada anak-anak harus berbanggalah menjadi orang Lampung, karena ini daerah Lampung. Orang Jawa balik ke Jawa dikatakan orang Lampung, ikut dulu sekolah Lampung teko. Apalagi kalau kita memang orang Lampung, harus tahu jati diri kita, ya. Pertahankan nilai-nilai estetika dan sampai jelma Lampung mak pandai bahasa Lampung, dan sampai jelma Lampung mak pandai nyambung hampai, dan sampai jelma Lampung mak pandai lagu Lampung, dan sampai jelma Lampung mak pandai adat Lampung Cadang dah. Ya, jadi intinya seperti itu. Sebelum kita memasuki tentang budaya, saya tawarkan kepada anak-anak, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Terdengar dari ibu? Satu, tes 1, 2, 3, 1, 2. Kalau kita lanjut, kalau tidak ada yang bertanya, sebetulnya banyak yang belum paham tapi bingung mau nanya apa. Jadi kita berbicara tentang kurikulum merdeka, ya. Sekarang ini namanya kurikulumnya kurikulum merdeka, karena kita di pendidikan ini rambu-rambunya adalah kurikulum, ya. Setelah kita pertilas kurikulum 13, sekarang kurikulum merdeka yang ada kearifan lokal tentang lestarikan budaya. Hanya Lampung makham siapa lagi, mak ganta kapan lagi untuk melestarikan budaya Lampung tentunya. Nah, untuk melestarikan itu tentunya kita menggali. Ibarat kita buat sumur, untuk mencari sumber air kita harus menggali sampai kita bisa memahami tentang budaya tersebut, tentang seni dan budaya Lampung. Kalau kita ngomong lestari tetapi kita tidak punya ilmunya, percuma.
Jadi kita yang pertama langkahnya kita gali, kita pelajari, kita cari tahu. Apalagi saya tanya tadi, mayoritas di sini adalah penduduknya Lampung asli. Jadi berbicara tentang budaya Lampung, ya, budaya itu erat sekali kaitannya dengan adat istiadat. Kalau ada perhelatan hajatan, baik itu sunatan atau pernikahan, kita sering melihat budaya Lampung itu digelar di situ yang ditandai dengan ornamen-ornamen, simbol-simbol Lampung. Biasanya apa coba? Apa ya? Kebun, terus tihai, terus apa lagi? Apa lagi? Walahoh, apa lagi? Berkedayan, apa lagi? Ayo, kalau ada hajatan, sering kita lihat itu di dindingnya dipasang kebun, di atasnya ada tihai, kemudian di atasnya lagi ada berkedayan, di atasnya lagi ada walahoh, kemudian di bawah yang digelarkan ada lelasah, ada bantayan. Nah itu semua budaya Lampung. Kita orang Lampung harus tahu yang disimbolkan di situ belah ketupat, ya, ada apa namanya segitiga sama kaki diadukan menjadi belah ketupat yang didominasi dengan warna merah, warna hitam, warna kuning, dan warna putih. Itu ada maknanya, ya. Warna hitam menunjukkan marga masyarakat Lampung secara utuh, baik itu Lampung pesisir atau Lampung Pepadan, itu masyarakat Lampung. Kemudian warna merah, warna merah adalah warna siapa? Sultan? Bukan. Warna apa yang merah? Ayo. Warna merah adalah warna rakyat Lampung atau masyarakat Lampung secara utuh. Kemudian warna putih. Warna putih adalah warna penyimbang dari Sebatin sampai ke atas. Sebatin, Dalong, Pangeran, Sultan. Kemudian yang kuning adalah warna suku atau raja, baik suku kanan ataupun suku kiri. Nah ini ada makna di dalam ornamen-ornamen atau simbol-simbol tentang kebun. Selain itu, biasanya pakaiannya di kepala picung, ya. Kalau hanya lancip saja, ya, di sininya tidak ada tanda, namanya picung. Picung boleh dibuat dari kertas, boleh dibuat dari kain lain, untuk anak-anak nari boleh. Tapi kalau yang untuk adat, di sininya ada. Makanya beda namanya, bukan hanya picung, ikat pucuk namanya, ya, yang dipakai oleh Sultan, Pangeran, walaupun sama-sama lancip di depannya, tetapi di belakangnya ada ciri-ciri yang disebut ikat pucuk, ya. Kemudian ada lagi depan belakang ada segitiganya, namanya punai mahom, ya. Jadi intinya semuanya itu ada simbol, ada makna, ada historisnya tersendiri. Sekali lagi, sebagai orang Lampung tolong dipelajari itu
apalagi ini masuk ke dalam ranah pendidikan. Kemudian pemerintah mengharapkan anak-anak Indonesia cinta kepada lokalnya sendiri, produk lokal. Yang di sini adalah kearifan lokal tentang budaya. Kemudian selain daripada pakaian, kemudian simbol-simbol dalam hajatan, ada juga budaya Lampung yang berkaitan dengan bahasa. Bahasa Lampung ini ada 5 tingkatan, anak-anak. Jadi jangan mengatakan, oh bahasa Lampung itu saja. Enggak, ada 5 tingkatan. Yang pertama, bahasa yang paling kasar disebut bahasa rumaha, ya, yang ngomongnya keras. Kalau dipanggil Siti, Ahmad, Abel. Nah, maka katanya tadi orang Lampung galak. Itu bahasa rumaha. Begitu dipanggil emaknya, dijatuh, aduh mak, matanya melotot. Itu bahasa rumaha. Bahasa yang paling kasar dikemukakan kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, bahasa kicik sana, pergaulan sehari-hari, nyak niku, ya. Kemudian yang ketiga, bahasa kelasa. Bahasa kelasa bahasa semakin halus, biasanya digunakan kalau perhelatan hajatan. Kemudian yang keempat, bahasa bebasa, untuk menyambut besan, baik lamaran dan sebagainya harus menggunakan bebasa. Itu bahasa Lampung. Kemudian kalau ada hajatan adat, perhelatan adat, menggunakan bahasa Tuhan, bahasa yang kelima. Kicik Rumaha, kicik sana, kicik kelasa, kicik bahasa, dan kicik Tuhan. Ada 5 tingkatannya. Ya, kalau orang Jawa ada kromo dan kromo inggil. Ya, inggil pulau saniki panjenengan itu pakai pun. Ya, kita juga ada punnya. Tapi pun, ya pun. Beliau pun. Nah ini contohnya. Kalau kicik Tuhan, ya, selalu dipakai orang kalau perhelatan adat. Ya. Selain itu ada, selain bahasa, ada seni. Seni Lampung. Ada seni tari, ada seni musik, ada seni sastra lisan. Ya. Jadi Lampung ini banyak juga seninya kalau kita mau belajar. Ya, seni sastra. Contohnya ada wawancan, ada begandung, ada takhasul, ada selain takhasul pepancoh, ada haliwang, ada adi-adi, banyak, ada segata, ada betangguh, ada betampa, ada nerima dan sebagainya. Nah itu seni sastra Lampung. Yang berikutnya ada seni tari. Nah, ada seni tari, ada tari rakyat, ada tari klasik, yaitu yang dipakai dalam acara arak-arakan yang disebut tari keseh. Ini tari klasik, tari keseh. Kemudian ada tari sapu tangan disebut khudat, yang disertai dengan tari hakot atau tari pedang, yang sering kita sebut puncak hakot, yang diiringi dengan petabuhan atau hadra, yaitu seni bedekeh, tabuh lama yang sairnya diambilkan dari hadroh, maka dia berbahasa Arab.
Itu tentang seni tari. Ada tari kita Lampung ini yang sudah disahkan oleh gubernur melalui peraturan daerah tahun 90. Ada 2 yang sudah dibakukan, tidak boleh dirubah-rubah karena bukan tari kreasi, yaitu 1 tari Sikeh Penguteng, kemudian yang kedua tari Bedana. Nah, saya lihat sekarang banyak orang menggunakan musik tari bedana, tapi gerakannya bukan gerakan tari bedana. Jadi tolong, kalau mau buat tari sendiri dengan kreasi gurunya atau pelatihnya, jangan menggunakan musik yang sudah dibakukan. Karena musik tari bedana yang sudah dibakukan itu gerakannya ada 10. 9 yang wajib, 1-nya dapat dikatakan tambahan, yaitu lapah tebi. Jadi ada nama gerakannya, ya, keset gantung, keset injing, keset ayun, jimpang, kemudian balitut, tahto, humbak molo, ayun gantung, gelek. Ini tari yang sudah dibakukan, yang sering kita sebut tari bedana. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian tari Sikeh Penguteng, sering kita sebut tari sembah. Ya. Jadi intinya anak-anak sekarang melalui kurikulum ini belajar. Mari dipelajari, kemudian digali, baru dilestarikan. Saya berharap SMA ini mampu ya melestarikan budaya Lampung, karena di sini lingkungan orang Lampung. Apalagi Kecamatan Pardasuka, salah satu kecamatan yang mayoritas masyarakatnya orang Lampung untuk Kabupaten Pringsewu. Jangan kalah dengan Pringsewu. Pringsewu mayoritas orang Jawa, tapi FLSM ya, yang lomba seni itu kok Pringsewu selalu diwakili oleh SMA Muhammadiyah Pringsewu. Saya berharap yang mewakili kalau seni budaya, lomba seni budaya Lampung, ya SMA Pardasuka. Kenapa? Karena mayoritas orang Lampung. Ya, mau nggak? Mau nggak menjadi duta SMA? Mau ya? Intinya itu tadi, niatkan saya mau belajar, ya. Niatkan saya mau belajar. Ya. Saya rasa tentang tari itu tadi. Kemudian ada tari kreasi. Tari kreasi ini adalah gagasan dari pelatih itu sendiri yang dipadu-padankan dengan gerak, dengan musik pengiring. Nah, saya bersama Asona Pro, ini produsernya ya, kemudian ini yang mempunyai studio rekaman, sudah beberapa album menggarap lagu-lagu untuk menjadi acuan guru-guru seni untuk melatih anak-anaknya tari seni tari. Karena di situ ada musik kelasa yang saya buat ya bersama Tujuh Siger, di sponsori Tujuh Siger, kemudian Asona Pro. Beberapa lagu saya penciptanya. Tujuan saya supaya guru-guru di dalam kurikulum ini bisa berkreasi untuk menciptakan tarian. Ada di situ tokoh basuhan, kemudian ada seblambangan, ada pangan. Yang intinya musik itu musik tarian. Jadi sangat ringan,
untuk menjadikan Bapak Ibu guru selaku guru seni mengkreasikan. Silahkan dibuka channel 7 Siger. Di situ banyak musik-musik yang kami bernuansa untuk membantu Bapak Ibu guru kesenian untuk berkreasi tentang seni budaya Lampung, yaitu khususnya seni tari. Karena tari yang tidak bisa dirubah dua tadi, yaitu tari bedana dengan tari Sige Pemuda. Selain itu silahkan Bapak Ibu selaku guru seni untuk berkreasi. Saya rasa itu saja, beberapa hal nanti kalau memang anak-anak kurang pas silahkan bertanya. Kemudian kalau memang ingin belajar lebih jauh tentang seni budaya Lampung, silahkan berhubungan langsung ya, karena kami tetap menjadi pelayan masyarakat yang berkaitan dengan seni dan budaya Lampung. Saya rasa itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.